Toto, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pertama kami mengucapkan banyak terima kasih dan sukses atas penyelenggaraan kali ini. Izin saya share share screen apa yang telah kami coba siapkan. Namun pertama saya ingin menyampaikan bahwa mungkin Bapak Ibu sudah mengikuti pasti ya dengan informasi yang telah disampaikan oleh pemerintah, dan ya, memang yang disampaikan oleh pemerintah secara resmi adalah dari satu sumber, yaitu Pak Yuri, kemudian tentunya Pak Presiden dan Pak Kepala BNPB. Nah, di sini kami akan mencoba melihat dari sisi lain, karena ini terkait dengan Hari Bumi, mungkin kami mencoba melihat dari sisi kesiapan masyarakat dan bagaimana upaya gerakan itu bisa memperkuat kapasitas masyarakat menghadapi COVID ini. Di sini kami memberikan judul bahwa membangun gerakan. Di sini kami menuliskan gerakan dan gerakan dengan 2K, yang artinya gerakan yang memang itu muncul dari masyarakat dan gerakan yang memang harus kita yang sendiri yang menggerakkan. Dan kita sebut Indonesia Tangguh. Ini secara umum kami menyampaikan judul, dan sebetulnya gerakan ini sudah lama. Dan ini akan kita gaungkan lagi memang dalam upaya bagaimana kesiapan masyarakat, terutama waktu pertama kali diumumkan di media bahwa oleh Pak Yuri adalah kekuatan kita adalah community. Jadi gotong royong, Presiden selalu mengangkat istilah itu. Dan modalitas sosial yang merupakan salah satu upaya kita mengangkat bagaimana kita memperkuat melawan COVID ini. Di sini saya menyampaikan, bentar saya share nih, nggak bisa lanjut ya, sebentar. Saya ulang lagi. Ya, Ibu sekalian, ini teman-teman semuanya, dan kita tahu bahwa kejadian COVID ini kami update terus ya, dari Pak Yuri sendiri menyampaikan kasusnya meningkat. Namun kita perlu kita juga harus positif ya, ini ternyata memang peningkatan yang sembuh juga cukup banyak dan sekarang sudah melebihi dari angka yang meninggal. Ini sekedar sharing awal bahwa data ini Bapak Ibu bisa melihat di COVID-19, lawan COVID-19, kemudian juga di database-nya BNPB. Dan kalau kita lihat juga sudah 22 kabupaten kota sudah menerapkan PSBB. Artinya komitmen kepala daerah menjadi hal yang penting. Namun bagaimana dengan PSBB ini kalau tidak diimbangi dengan kekuatan atau kesiapan masyarakat yang menjadi modalitas utama dalam mempersiapkan mereka sendiri dalam menghadapi pandemi ini. Nah, lagi-lagi kita bicara tentang Hari Bumi untuk direnungkan. Tadi di awal disampaikan video pengantar bahwa Hari Bumi jatuh pada tanggal 22 April. Dan di sisi lain, selain kita bicara pandemi, ternyata masih banyak masalah-masalah lingkungan, masalah kebencanaan lain yang mungkin saat ini mungkin sedikit tertutup dengan berita-berita tentang pandemik. Masalah kelangkaan air, ya bagaimana masyarakat yang ada sana harus cuci tangan kalau memang sulit air. Ya, jadi kita menghadapi risiko yang selalu meningkat, atau kita bicara mulai dari risiko emerging risk. Risiko-risiko baru yang muncul karena pembangunan juga bisa menyebabkan risiko-risiko terkait dengan iklim bencana, dan termasuk tadi yang disampaikan Pak Bambang terkait dengan non-alam atau hazard material. Ya. Kali ini kita memang mengkaitkan dengan pandemik, yang bagaimana sebetulnya pandemik ini bisa kita kaitkan dan bagaimana kekuatan masyarakat. Ini foto saya ambil tahun 2007, waktu itu di NTT. Masih ada keluarga yang harus ngambil airnya 5 kilo dan ngambilnya per jerigen per air. Dan bagaimana mereka bisa sterilisasi kalau sekarang menghadapi pandemik seandainya pun itu berada di kawasan mereka. Nah ini saya rasa perlu kita kaitkan bagaimana membangun gerakan ini yang memang harus menuju masyarakat Indonesia tangguh secara sejahtera. Artinya memang harus berkeadilan. Jadi itu merupakan komitmen politik juga yang harus kita
bangun, dan ini akhirnya pun nanti akan merubah paradigma kita, merubah lifestyle kita, merubah peradaban mungkin yang akan terjadi ya kalau setelah pandemi ini. Bapak Ibu bisa akses juga di websitenya COVID-19 ini untuk melihat beberapa pedoman-pedoman ataupun protokol yang sudah ada dan bagaimana sebenarnya kesiapan masyarakat untuk menghadapi. Di sini saya mencoba menjelaskan inisiatif kesiapan masyarakat dalam kedaruratan infeksi COVID ini di masyarakat dan oleh masyarakat. Jadi memang gerakan ini harus dibangun mulai dari tingkat terbawah. Jadi ini modalitas kita, masyarakat Indonesia yang menjadi mempunyai modalitas gotong royong, saling mengerti, dan ini ada beberapa catatan bagaimana mengelola platform pelaporan masyarakat. Kalau perlu ada dashboard-nya, bagaimana masyarakat itu membentuk gugus tugas, membentuk tim relawan, menerapkan wajib masker, mendukung pelaksanaan isolasi mandiri. Ini penting karena semua adalah kesadaran diri sendiri. Mengelola fasilitas cuci tangan, menyelenggarakan penyediaan penyaluran bahan pangan, membatasi akses keluar kampung dan desa, menyelenggarakan ruang rumah atau karantina, platform ruang jual beli, aksi solidaritas, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini saya jabarkan dalam bentuk matriks yang nanti mungkin bisa dilihat. Adalah salah satu upaya bagaimana kita menciptakan suatu policy brief untuk ketua gugus tugas sebagai catatan bahwa ini harus diterapkan di masyarakat hingga level desa, bahkan sampai RT RW. Dan pemerintah nggak bisa bekerja sendiri. Kami sempat kontak dengan teman, ada salah satu teman yang di Cina dan dia tinggal di Beijing, dan dia menyatakan memang peran dari pemerintah tidak sangat limited karena ternyata memang yang berperan kuat adalah masyarakat. Jadi termasuk LSM, masyarakat, mereka supply makanan, mereka support masyarakat yang memang harus diisolasi, mereka support sampai relawan untuk melakukan testing dan sebagainya, itu semua dari masyarakat. Jadi artinya memang penting sekali kita belajar dari beberapa negara, ternyata memang peran dari masyarakat sangat luar biasa mempengaruhi kesuksesan dari melawan COVID ini. Dan kalau kita perhatikan juga, selalu didengungkan oleh Bapak Kepala BNPB adalah peran pentahelik. Jadi ada pemerintah, akademisi, kemudian lembaga usaha, LSM, kemudian media menjadi peran yang cukup penting. Nah, sebetulnya kami ingin mengajak peran dari Ikegama ini, bagaimana kita bisa mendukung melawan COVID ini, sesuai dengan kapabilitas masing-masing, dengan cara-cara yang telah disampaikan oleh pemerintah. Dan kita tidak perlu banyak diskusi, ya udah laksanakan aja. Yang penting upaya-upaya untuk penyelamatan ini bisa kita lakukan, termasuk prevention bagi desa-desa RT RW yang memang masih belum terkena, belum terdampak, lakukanlah bagaimana upaya itu. Dan di sini upaya-upaya yang harus kita lakukan, diskusi dengan beberapa kementerian lembaga, termasuk bagaimana menyiapkan dashboard, termasuk jasa belanja online, pendistribusian lokal, lumbung pangan, itu semua bisa dilakukan melalui dashboard. Ya mungkin ada beberapa daerah yang memang tidak bisa karena keterbatasan dari akses internet ataupun gawai yang mereka punyai. Tapi paling tidak ini ada upaya pemerintah daerah, paling tidak di level provinsi menyiapkan bagaimana semua itu bisa terlaksana dengan baik. Nah, kebutuhan pangan ini juga menjadi sorotan kalau kita lihat ke depan, kalau disampaikan oleh Bapak Presiden, kalau mereka kembali ke daerahnya dan mereka harus melakukan apa, ya pemberdayaan masyarakatnya yang memang harus padat karya yang sifatnya safe. Dan itu bisa meningkatkan livelihood mereka. Saya belajar dari geografi, dosen-dosen kita semua, ya kalau kita bicara livelihood atau penghidupan, ya menyangkut 3A, akses, aset, aktivitas. Aset mereka adalah lahan pertanian, mungkin lahan-lahan yang bisa dibuka, lahan nganggur yang bisa dibuka untuk lahan pertanian, lahan marginal, kemudian aktivitas sebagai petani mungkin harus digiatkan kalau mereka memang nggak punya pekerjaan lain. Mungkin kita lihat bahwa akan berdampak pada perekonomian nasional dan bahkan ke daerah. Dan akses mereka terhadap pasar ini juga perlu dihidupkan, makanya perlu dikaitkan dengan kawasan-kawasan yang memang surplus atau minus terhadap pangan ini sendiri. Contoh, menyiapkan ketahanan pangan untuk lumbung pangan di masyarakat desa dan sekitarnya,
padat karya ini juga menjadi penting, program jaringan pengaman sosial ini juga penting, yang 6 dari PKH, kemudian ada program-program seperti prakerja, listrik, dan relaksasi kredit, dan seterusnya. Nah, ini penting. Pasar murah, ya. Jadi ini sebetulnya upaya-upaya yang harus kita siapkan menghadapi COVID. Di sisi lain, bukan hanya isu kesehatan, tapi isu-isu masalah pemberdayaan masyarakat, penghidupan yang menjadi penting. Selain itu juga masalah pembelajaran. Bisa diakses juga protokol masalah pendidikan di website, dan memang saat ini menjadi tantangan bagaimana daerah-daerah yang tidak punya listrik, tidak punya internet ini bisa melaksanakan pendidikan. Dan ya termasuk bagaimana peran orang tua, ya kadang-kadang orang tua juga sibuk dengan WFH-nya, tapi juga harus membimbing anaknya dalam hal pendidikan. Jadi perlu ini upaya-upaya bagaimana melakukan secara efektif. Mungkin guru-guru juga perlu dibantu dengan opsi bagaimana pembelajaran yang efektif, termasuk lembar kerja sekolah buat adik-adik kita bisa dilakukan secara langsung ataupun kalau perlu dikirim. Dan saya rasa ini catatan saja. Jadi Ibu Bapak sekalian, mari kita bersatu melawan COVID ini dengan bagaimana cara upaya mencegah, mengurangi risiko, menguatkan kapasitas masyarakat sebagai upaya melakukan manajemen secara partisipatif. Jadi yang pertama kita soroti di sinilah kemandirian masyarakat. Nah, yang sebelah kanan ini kami ingin berbagi bahwa sekarang kan sudah banyak nih, ada VidCon, webinar, ada acara, dan kita pengen semua yang ada di dunia, bahkan mungkin di nasional maupun di dunia, mungkin temanya sama, silahkan kirimkan hasil itu. Kita punya cara dengan mengirimkan email dengan pembelajaran.covid19bnpb.go.id ini sebagai catatan kita, dan ini akan menjadikan hasil untuk referensi kita bersama bagaimana pemerintah bisa menyikapi dan membuat suatu strategi kebijakan. Jadi masukan Ibu Bapak sekalian sangat penting sekali. Nah, ini sebenarnya kami ingin mengangkat isu ini karena saya rasa banyak organisasi yang melakukan video conference terkait dengan COVID, dan sayang sekali kalau informasi itu tidak sampai. Nah, ini ya kita buka internasional dan sudah beberapa yang masuk dari internasional, dan bagus sekali kita bisa belajar. Nanti pun itu bisa diakses oleh semua. Jadi saya rasa ini salah satu upaya pemberdayaan kita untuk mengangkat ilmu kita di geografi ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Mungkin itu sebagai awal diskusi, karena kalau informasi terkait dengan COVID saya rasa sudah banyak didapatkan di internet, website, atau media sosial, atau TV. Tapi yang penting sekarang bagaimana kita sebenarnya menyiapkan masyarakat menghadapi ini. Apalagi kalau nanti ada yang kembali ke kampungnya, dan bagaimana kesiapan masyarakat di daerah bisa mempersiapkan dirinya. Saya rasa itu, Pak Bambang, sebagai pengantar diskusi. Sekali lagi terima kasih atas waktunya, dan isu ini memang saya angkat mungkin sedikit berbeda dengan apa yang diharapkan, karena saya tidak menyajikan data secara statistik dan sebagainya, dan itu bisa diakses semuanya. Tapi mungkin sentuhan tentang pemberdayaan masyarakat, livelihood ini, karena kalau kita bicara kesehatan, nanti kita bicara setelah kesehatan tidak selesai, mungkin menimbulkan krisis finansial, yang menimbulkan krisis ekonomi, dan bisa menimbulkan krisis sosial. Ini yang sebenarnya kita ingin putus, supaya tidak muncul krisis sosial dan krisis politik nantinya. Dan keilmuan Ibu Bapak sekalian sangat berharga nanti memberikan sumbang saran kepada kita semua. Terima kasih Pak Bambang. Baik, terima kasih Pak Raditya. Luar biasa ini. Kita tampung dulu apa saja yang disampaikan dari Pak Raditya. Tentu saja mungkin pointers yang bisa kita ambil, kita petik bahwa memang kunci untuk penanganan ini tidak bisa lepas dari kapasitas masing-masing masyarakat secara individual, sehingga concern bagaimana pemerintah dia akan fokus untuk ke komunitas dan pemberdayaan di samping untuk edukasi terkait dengan pemahaman dan penanganan yang dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan masyarakat, termasuk yang dicanangkan dengan konsep pentahelix tentu saja. Dan
Kalau dari paparan Pak Raditya kelihatannya memang geograf sangat unggul nih, karena kalau dipikir semua bisa disiapkan dari mapping kita gitu. Dan rasanya kok yakin bahwa geograf rata-rata sudah punya sumber-sumber data dari masing-masing lokasi yang bisa akan sangat membantu nih Pak Raditya. Mudah-mudahan nanti bisa berkembang pada saat kita diskusi lebih lanjut. Untuk berikutnya Pak Ferrari Pinem, beliau alumni tahun 96, beliau bekerja di BIK, dan sudah sangat sering juga bersama-sama untuk penanganan kebencanaan, untuk mapping, untuk kajian-kajian kewilayahan spasial yang dilakukan bersama-sama dengan BNPB dan beberapa lembaga terkait di dalamnya. Nah, dengan kondisi pandemi yang saat ini, COVID-19, tentu saja ini menarik. Mudah-mudahan nanti Pak Ferrari bisa lebih detail untuk menjelaskan bagaimana kontribusi kita sebagai geograf, dan terutama kalau kita bicara tentang tadi Pak Raditya, bahwa secara dari sisi korban pasien atau kesehatannya itu sendiri memang di luar kapasitas kita, tapi bagaimana cara penularan dan distribusi termasuk di dalamnya adalah tracing. Nah, fungsi dari Pak Ferrari kelihatannya sangat potensial untuk bisa membantu bersama-sama pemerintah dan semua komponen masyarakat untuk menangani COVID-19 ini. Silakan Pak Ferrari Pinem. Waktu kami persilakan Pak, 15 menit. Ya, terima kasih Pak Bambang atas kesempatannya. Selamat sore buat rekan-rekan semua, salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya saya ucapkan selamat berpuasa buat yang merayakannya. Terima kasih untuk ini kesempatan yang cukup bagus buat saya, karena biasanya TP-nya ke mahasiswa Pak, tapi ini ternyata banyak senior-senior, jadi agak minder juga sebenarnya saya dengan senior-senior ini. Oke, mungkin saya akan mencoba istilahnya lebih kepada sharing sebenarnya terkait apa yang kami lakukan di Badan Informasi Geospasial sejak kasus COVID ini muncul di tanggal 2 Maret kemarin. Melalui Pak Ferrari, kok ya, gambarnya nggak muncul ya Mas? Oh, maaf saya ini Pak, ya, oke. Ya, nanti dicari soalnya. Oh baik, gitu. silakan lanjut Pak. Ya, jadi kami mau bercerita, saya ingin bercerita sebenarnya terkait dengan apa yang kami lakukan sejak COVID muncul di tanggal 2 Maret, bahwa melalui peraturan SK Kepala BIK tahun 21 tahun 2020 dibentuk tim penyiapan data dan informasi geospasial tematik khusus untuk penanggulangan COVID ini. Nah, ini sebenarnya salah satu kontribusi kami di Badan Informasi Geospasial untuk dapat kemudian mengintegrasikan data, kemudian memanfaatkan dalam kajian-kajian spasial untuk kemudian bisa menjadikan sebuah rekomendasi bagi bagi pemerintah daerah maupun pusat dalam rangka penanganan COVID ini. Nah, BIG sendiri melalui portal melalui portal yang sudah tersedia, mungkin dapat dilihat di covid19big.go.id, ada banyak sekali sebenarnya informasi kajian yang sudah dilakukan antar lintas sektor maupun lintas unit di internalnya BIG sendiri. Salah satunya bagaimana kami selalu dari waktu ke waktu menginformasikan jumlah kasus yang terjadi di seluruh Indonesia, baik pada level nasional maupun pada level provinsi, dan tentunya ini juga menjadi masukan data ini menjadi hal yang sangat signifikan buat kami proses untuk kemudian bisa kami lakukan kajian-kajian lebih lanjut. Nah, beberapa kajian yang kami lakukan di dalam mendukung penanggulangan COVID ini, salah satunya adalah dalam rangka untuk kebijakan peningkatan layanan kesehatan. Nah, di sini beberapa analisa yang kita lakukan, salah satunya seperti penilaian risiko, di mana ini merupakan fungsi dari bahaya, kerentanan dan kapasitas. Bahaya sendiri kita menggunakan beberapa pendekatan, salah satunya adalah klaster suspek, kemudian transportasi maupun pusat keramaian, sedangkan kerentanan kita mengacu kepada data-data kepadatan penduduk dan sebaran usia penduduk
yang berintegrasi dengan atau link dengan portalnya Inarisnya BNPB. Begitupun dengan kapasitas kita mengukur sebaran rumah sakit rujukan, kemudian jangkauan pelayanan dan kapasitas tempat isolasinya seperti itu. Nah, kesimpulan kita dari beberapa data kemarin bahwa memang seperti yang disampaikan di tabel ini begitu terutama khususnya di Pulau Jawa begitu konsentrasi penduduk yang begitu rapat menimbulkan banyaknya kerentanan, dan ini tentunya menjadi antisipasi buat kita sendiri bagaimana bahaya ketika suspek itu muncul pada satu wilayah. Tentunya ini akan memiliki laju penyebaran yang cukup masif dikarenakan kepadatan penduduk yang begitu tinggi. Nah, hampir semua kasus-kasus merah ini berada di daerah Jawa. Selain tentunya resiko ini disebabkan karena tingkat kerentanan yang begitu tinggi, hanya saja memang ada faktor pembatas, yaitu kapasitas yang sudah cukup baik dibandingkan wilayah lainnya di luar Pulau Jawa. Nah, ini ada beberapa, saya pikir ini terlampau teknis. Nah, ini nanti mungkin bisa di-copy saja dari slide saya. Bagaimana ini sebenarnya kita mengacu kepada Perka BNPB nomor 2 tahun 2012 dalam rangka lebih kepada standar atau pemetaan risiko itu seperti apa. Jadi ini ada beberapa parameter yang harus kita dapatkan terkait dengan bahaya dan kerentanan serta kapasitas tersebut. Nah, ini bagaimana kemudian hubungan antara risiko dan kapasitas Paskes? Ini tentunya menarik kalau kita bisa melihat dari tingkat risiko yang terjadi, sehingga nanti bisa kita kalkulasikan berapa sih kebutuhan ventilator dan ICU. Katakanlah saat ini mungkin asumsinya 5% dari total PDP dan positif yang dapat tercermin dari peta bahayanya. Kemudian bagaimana kebutuhan ruang isolasi rumah sakit itu saat ini asumsinya itu 15% dari total PDP positif. Dan ini menjadi konsen yang cukup penting buat pemerintah, terutama bagaimana menyiapkan fasilitas ini berdasarkan laju penyebaran yang terus bergerak naik secara eksponensial. Nah, saya pikir kebijakan-kebijakan atau intervensi pemerintah sangat penting di dalam menekan laju ini sehingga kapasitas kita memadai untuk kemudian kita bisa mengantisipasi lebih lanjut kapasitas kita mampu dalam menghadapi laju penyebaran tersebut. Nah, ini terkait dengan kajian-kajian risiko yang kami lakukan di dalam portal BIG. Kemudian juga terkait dengan peningkatan layanan kesehatan, ada beberapa analisa lainnya seperti keterjangkauan rumah sakit. Ini kita mengacu kepada Health System Review Republik Indonesia yang mengeluarkan bahwa batas atau jarak relevan untuk sebuah rumah sakit terhadap penduduk itu minimal 5 km. Lebih kurang seperti itu. Tapi untuk wilayah Papua mungkin lebih kurang 30 km. Nah, ini sebenarnya ini lebih sederhana analisanya, hanya menggunakan data jarak. Dan di mana kita dari hasil ini mendapatkan bahwa beberapa wilayah di Indonesia ini terdapat gap dalam arti begini, bahwa ada beberapa wilayah memang yang tidak mampu untuk masyarakat menjangkau rumah sakit tersebut, dan ini menjadi konsen juga apabila nanti kalau laju penyebaran tersebut bertambah. Nah, ini kita sudah hitung seluruh Indonesia. Ini kita mengacu kepada 132 rujukan. Harapannya kalau dengan total 132 rumah sakit rujukan ini, hasil hitungan kita kemungkinan akan banyak wilayah-wilayah yang tidak akan tertangani. Sehingga perlu ada penambahan rumah sakit rujukan selain 132 tersebut. Lebih kurang seperti itu dari hasil kajian keterjangkauan rumah sakit ini. Dan ada beberapa catatan kami di Yogyakarta dari 4 rumah sakit rujukan telah ada kami juga dapat menginformasikan ada penambahan 21 katanya. Dan ini cukup bagus ketika 21 berarti ada lebih kurang 25 rumah sakit rujukan untuk mengkonter seluruh wilayah DIY. Dan saya lihat juga Bogor beberapa juga sudah mulai meningkatkan fasilitas layanannya yang selama ini 3 rumah sakit rujukan akan ditambah lagi beberapa rumah sakit rujukan. Nah, analisa-analisa seperti ini tentunya sangat bermanfaat dalam rangka memberikan masukan terkait dengan rekomendasi atau penambahan rumah sakit rujukan untuk dapat mengakomodir keterjangkauan pasien nantinya. Ini juga beberapa yang kami lakukan, salah satunya ini juga berkorelasi dengan rumah sakit rujukan tadi. Ini lebih kepada analisa memberikan masukan kepada pasien untuk dapat diberikan alternatif
rumah sakit lainnya apabila suatu saat rumah sakit yang mau dikehendaki itu overload, katakanlah seperti itu, sehingga dia bisa mencari opsi-opsi yang dari jarak yang lebih dekat untuk melakukan perjalanan atau travel ke rumah sakit yang lainnya apabila salah satu rumah sakit tersebut tidak dapat menampung pasien lagi. Nah, ini juga beberapa kajian yang mungkin juga nggak kalah pentingnya terkait dengan prevalensi dan suspek positif terhadap ODP. Ini prevalensi ini lebih kepada melihat tingkat konsentrasi secara spasial. Jadi apakah pola-pola tersebut mengumpul, menyebar, atau kemudian acak, sehingga nantinya tentunya kita berharap dengan adanya pola-pola seperti ini kita bisa mengetahui wilayah-wilayah mana yang patut untuk kemudian diprioritaskan di dalam peningkatan layanan kesehatannya. Biasanya wilayah-wilayah yang pola menyebar dengan konsentrasi yang tinggi itu adalah menjadi prioritas, dan tentunya dengan data ini kita bisa secara terbuka melihat sebaran-sebaran tersebut seperti apa. Nah, begitupun dengan kalau kita melihat di sini, mohon maaf ini nggak kelihatan ya, ada di poin 1 ini min-nya ini nilainya 4,11. 4,11. Ini kita mengambil data ini dari 3 kejadian, yaitu pada tanggal 21 bulan 3, kemudian 24 bulan 3, tanggal 31 bulan 3. Artinya apa? Dengan nilai min 4,11 ini terdapat 4 kasus, lebih kurang 4 kasus pada 100 populasi. Lebih kurang seperti itu gambaran dari hasil analisa ini. Kemudian di analisa rate suspect itu juga terdapat nilai maksimal 21,67 kalau nggak salah di sini, 21,67. Ini mengindikasikan bahwa dari kasus ODP PDP dari 5 orang itu kemungkinan ada 1 yang menjadi suspek. Nah, ini kan cukup menarik ini. Kita membuat semacam kajian-kajian statistik, geografi statistik, geostatistik yang kemudian direpresentasikan secara spasial sehingga nanti kita bisa melihat kemungkinan laju penyebaran berdasarkan laju dari suspek positif terhadap ODP maupun prevalensi ini. Jadi kita bisa melihat kemungkinan terjadinya penambahan pasien dari ODP PDP, kemudian polanya seperti apa? Apakah dia menyebar, mengumpul, atau acak? Nah, seperti itu. Nah, ini hal-hal yang sangat menarik untuk kemudian dijadikan rekomendasi di dalam peningkatan layanan kesehatan tersebut. Nah, kemudian kami juga, nah ini yang tadi saya katakan, pemetaan mapping cluster ini lebih kepada distribusi sebaran yang kita melihat. Kalau kita lihat di sini pola yang merah ini, yang sedikit merah ini ini hotspotnya cukup tinggi, di mana nilai prevalensinya atau kerapatannya cukup tinggi, kemudian polanya mengumpul. Nah, ini pola mengumpul. Sedangkan ini ada yang bersifat acak, kemudian ada juga pola yang menyebar seperti yang ada di Jakarta Pusat. Nah, ini hasil-hasil kajian dari pemetaan mapping cluster. Mohon maaf ini Pak, saya agak cukup cepat karena waktu 15 menit, tapi nanti bisa dilihat saja. Nah, ini yang terakhir terkait dengan model standar deviation ellipse dari kombinasi autokorelasi dari berbagai data tadi, prevalensi, kemudian cluster, kemudian rate suspect positif. Kita juga mencoba mencerna bagaimana pola pergerakan dari penyebaran ini. Di sini cukup bervariatif sebenarnya pola penyebaran itu. Kalau kita melihat di daerah Jakarta di Jakarta Barat ini polanya menuju ke arah timur seperti ini. Kemudian kalau yang di Jakarta Timur polanya menuju ke utara dan selatan, kemudian yang di Jakarta Selatan polanya menuju ke selatan. Nah, titik dispersinya ada di Jakarta Pusat. Tentunya ini menjadi overlap dari seluruh pola pergerakan penyebaran sehingga kemungkinan laju penyebaran akan banyak terkonsentrasi di daerah wilayah-wilayah Jakarta Pusat. Lebih kurang seperti itu penjelasannya. Nah, itu adalah beberapa kajian dan kita sebenarnya masih bergerak terus. Nah, ini adalah informasi fasilitas kesehatan. Ini lebih kepada bagaimana kita mencoba ini kita mohon maaf data ini Pak agak susah banget ya mendapatkannya. Kami mendapatkan data itu Excel base, kemudian kami plotting satu-satu menjadi SHP file sehingga untuk dapat ditampilkan secara spasial seperti ini. Informasi laboratorium COVID dan rumah sakit rujukan ini lebih kepada banyak
informasi yang bisa kita gali dari dua data ini, terutama terkait dengan kapasitas seperti misalnya berapa ruang ICU-nya, berapa ruang isolasinya, berapa jumlah dokternya. Nah, ini kita bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk mendapatkan data itu semua. Nah, ini hal-hal yang mungkin cukup penting, analisa-analisa kajian spasial dalam rangka peningkatan peningkatan pelayanan kesehatan. Nah, beberapa kajian yang mungkin masih kami pertimbangkan saat ini terkait dengan proyeksi penyebaran, Pak, berdasarkan distribusi spasial. Nah, tentunya harapan kami proyeksi penyebaran ini kita udah berbicara bagaimana memperkirakan atau memprediksi ke depan terkait dengan laju penyebaran ini. Ini penting sehingga nantinya kita bisa mengukur kekuatan dan kapasitas kita untuk kemudian kita bisa menghandle laju tersebut. Harapannya sih grafik laju proyeksi ini bisa ditekan di bawah nilai ambang kapasitas layanan kesehatan sehingga semua pasien itu dapat tertangani dengan baik. Nah, hampir banyak laporan yang terjadi kalau saya baca sendiri pun dari beberapa kasus pasien meninggal itu dikarenakan salah satu penyebab atau bukan salah satu, mungkin paling banyak penyebab adalah tidak tertanganinya dengan baik begitu. Ketika ada pasien yang sudah terindikasi dia suspek COVID, tapi agak susah untuk mendapatkan penanganan kesehatan. Nah, ini tentunya cukup berbahaya ketika jadi ada di masa inkubasi tersebut ada periode golden time di mana orang tersebut seharusnya mendapat pelayanan untuk kemudian dia menunggu imunnya itu bisa tumbuh lebih cepat sehingga proses ini bisa proses kesembuhan itu bisa lebih peluangnya lebih besar. Tapi kalau ini tidak tertangani dengan baik, golden time-nya itu bisa mati. Nah, ini yang cukup berbahaya sebenarnya. Nah, yang kedua, ini juga sebenarnya kajian spasial bisa mendukung. Kemarin juga perintah Pak Jokowi terkait dengan misalnya distribusi bantuan kemana. Memang ini salah satu permasalahannya adalah terkait dengan data privasi pasien. Beberapa data yang sifatnya by name by address tidak mungkin dapat dipublikasikan, tapi dalam sistem tertutup ya ini saya pikir bisa-bisa saja, terutama untuk kabupaten, kota maupun pusat yang memang khusus menangani distribusi bantuan tersebut. Nah, yang ketiga ini juga mungkin ini yang proyeksi tadi sudah saya jelaskan, ini juga. Nah, mungkin yang ketiga terkait dengan kesiapan pembatasan sosial, bagaimana kajian spasial ini terkait dengan kesiapan pembatasan sosial berskala. Kalau kita mengacu, ini kan penanganannya ini kan ada dua undang-undang yang diterapkan. Pertama, Undang-Undang Penanggulangan Bencana, yang kedua Undang-Undang Kesehatan, di mana sebenarnya terkait dengan PSBB ini ada permohonan dari pihak daerah ke Menteri untuk kemudian digolkan dengan persyaratan-persyaratan tertentu yang diatur di dalam Permenkes 9 ayat 2020. Nah, kalau kita mengacu kepada Permenkes 9 ayat 2020 berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri, ada 13 pertimbangan yang dapat harus disampaikan ke pemerintah pusat oleh daerah terkait dengan data-data yang mungkin harus disiapkan oleh daerah sehingga nanti PSBB itu bisa disetujui oleh Kemenkes. Nah, salah satunya seperti kepadatan penduduk, jumlah pendatang, jumlah kasus, jumlah kematian, epidemiologis. Ini juga saya pikir data nomor 1, 2, 3 tadi untuk tujuan yang di atas itu dapat menjawab pertimbangan. Mungkin nanti terkait dengan pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Salah satunya terkait tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Jati, bagaimana kemudian daerah tersebut mampu menyiapkan kebutuhan sumber daya manusia yang ada di daerahnya. Ini bisa dinilai dari indikator-indikator nilai ketahanan pangan seperti itu. Nah, kami juga sebenarnya sudah melakukan, tapi ini juga terkait dengan data yang ada ya, kami juga sangat terbatas. Kami juga sudah melakukan proses kajian analisa untuk peta ketahanan pangan khusus di daerah Bogor dengan 4 komoditas. Nah, kesimpulan kami juga ini untuk daerah Bogor ya, di pusat yang begitu dekat dengan pusat. Saat ini pun tidak memiliki tingkat ketahanan pangan yang baik gitu. Bahkan harus disuplai dari luar untuk kemudian bisa menghidupi masyarakat Bogor. Nah, hanya komoditi daging unggas dari hasil analisa kami yang cukup surplus di Kabupaten Bogor, tapi 3 komoditas lagi itu tidak justru defisit. Jadi ini hal-hal seperti ini cukup menarik untuk kemudian kita bisa berpartisipasi bersama-sama menyiapkan data-data seperti ini dalam rangka membantu daerah untuk menyiapkan ketahanan pangan ya di wilayah mereka. Nah,
ini saya pikir juga terkait dengan monitoring kebijakan terkait penanggulangan COVID. Ini sama seperti tadi, bagaimana kemudian data tadi kita bisa memproyeksikan untuk kemudian kita masukkan skenario-skenario intervensi. Ada banyak model sebenarnya yang sudah disampaikan ke kami di BIG, baik dari teman-teman ITB, IPB. Tapi saat ini memang tetap kembali ke masalah data yang salah satu problemnya sehingga kita tidak bisa bergerak maju. Tapi bagaimanapun dengan data yang ada coba kita proses lakukan, dan ini dalam proses ongoing, jadi belum bisa saya sampaikan hasilnya seperti apa. Tapi cukup menarik sebenarnya kalau kita kemudian dari beberapa data tersebut mencoba mensinergikan untuk tujuan-tujuan yang khususnya penting di dalam penanggulangan COVID ini. Salah satunya seperti ini misalnya, bagaimana kita melacak pelaporan yang disampaikan oleh pihak, katakan dalam hal ini dinas kesehatan, terkait dengan pasien suspek, kemudian PDP, ODP. Nah, ini selalu akan ada gap di antara nilai-nilai tersebut. Nah, ini kadang ketika kita verifikasi dengan data kematian yang ada di dinas pemakaman, kadang sedikit agak bias begitu, agak bias dalam arti banyak hal yang tidak relevan antara data pelaporan dengan data yang ada katakanlah di dinas pemakaman, yang dimana proses pemakamannya menggunakan protap jenazah COVID seperti itu. Sehingga kalau kemarin misalnya katakan ada asumsi bahwa ternyata jumlah yang meninggal itu lebih banyak, ya bisa jadi karena polanya ini seperti contoh di Jakarta saja itu untuk bulan 4 ada kenaikan hampir 2 kali lipat dari nilai kematian rata selama 3 bulan ke belakang dari Januari sampai Maret. Nah, hal-hal seperti ini menarik sebenarnya, bagaimana kita mencoba mengintegrasikan data untuk kemudian kita mensimulasikan untuk menjawab apakah sebenarnya data pelaporan-pelaporan yang disampaikan itu bersinergi nggak dengan fakta-fakta di lapangan. Nah, ini penting saya pikir. Nah, kemudian yang terakhir ini yang kami bekerja sama juga dengan teman-teman Bogor. Kami mendapatkan memang karena ini pelaporan setiap saat terkait dengan ODP, PDP positif, dan ini kita coba integrasikan ke dalam satu basis data pasien, katakanlah seperti itu, baik itu di ODP, PDP maupun suspek. Nah, ini tentunya menarik, ini hanya masih ide saja sih, bagaimana kemudian kita bisa secara real time memantau perkembangan kejadian laporan tersebut. Sebagai contoh begini, katakan di Cibinong itu di daerah Sukahati, pada tanggal 21 April terdapat satu suspek, katakan begitu. Kemudian di record, itu hanya pelaporan itu hanya total kumulatif dari ODP, PDP, dan positif. Tapi kita belum pernah mendapatkan ODP ini apakah menjadi PDP, apa ODP ini menjadi positif, atau kemudian berapa yang sembuh, berapa yang naik. Nah, ini menarik sebenarnya kalau kita bisa mendapatkan data sampai sejauh itu, sehingga ini bisa menjadi semacam kontrol buat pemerintah setempat, pemerintah daerah, untuk dapat memberikan melihat tren pergerakan dari laju perubahan ODP, PDP maupun ke positif. Sehingga nanti kemudian bisa terhitung juga konektivitasnya naik menjadi apakah dia sembuh atau meninggal. Nah, ini cukup menarik, dan kami masih mencoba berusaha komunikasi terus dengan teman-teman di Pemkab Bogor. Nah, harapannya semua basis data suspek ini bisa juga terintegrasi dengan data-data lainnya yang memang mendukung, katakan seperti Kementerian Kesehatan yang bisa mensuplai fasilitas kesehatan, katakan dengan perhubungan yang bisa mensuplai misalnya terkait dengan jalur-jalur transportasi yang banyak berkorelasi terhadap penyebaran suspek seperti itu. Nah, ini menarik kalau kita bisa membangun sebuah sistem yang sifatnya real time gini, berbasis data sesuai dengan tugas fungsi dari kelembagaan masing-masing. Dan yang terakhir ini adalah kebijakan satu data. Saya pikir ini cukup normatif, nanti dilihat saja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak Bambang, karena ini pas banget 15 menit. Yang bisa saya sampaikan apa yang sudah kami lakukan terkait kajian dan apa yang akan kami lakukan ke depannya dalam rangka meningkatkan kualitas kajian kami. Terima kasih Pak Bambang. Ya, baik, terima kasih Pak Ferry Pinam yang menyampaikan sangat bagus, sangat informatif, dan data yang yang update yang tentu saja yang kita bisa dapatkan. Dan mungkin untuk kedepannya juga bisa dipikirkan bagaimana untuk yang pascanya juga nanti persiapan seperti apa betul Pak untuk mapping di sana.
Tentu saja ini tadi yang disampaikan oleh Pak Ferry Binom sangat memberikan gambaran secara menyeluruh bagaimana kondisi secara spasial, penyebaran, kemudian juga termasuk tadi pergerakan dari penyebaran COVID-19 itu sendiri di hampir seluruh wilayah Indonesia. Dan saya lihat Pak Aris Marfai, Pak Dekan sudah bergabung, Prof. Selamat bergabung, Prof. Ya, terima kasih Pak Bambang. Mohon maaf ini ada putus-putus, hujan sangat lebat sekali. Siap. Yeah, baik. Kita masih ada satu narasumber lagi, Prof. Pak Dekan. Ini Mas Dimar ini milenial nih yang angkatan 2012, alumni angkatan 2012. Dan tadi sudah dijelaskan terkait dengan bagaimana kajian spasial yang disampaikan oleh Pak Ferry Binom dari BIK. Nah, sekarang Pak Mas Dimar ini, saya panggil Mas saja lah biar enak ini untuk siap. Mas Dimar ini akan menyampaikan juga kajian terkait dengan kajian spasial dan kelihatannya lebih fokus juga terkait dengan DKI ya, Mas Dimar. Ya, betul. Dan ini menarik untuk Bapak Ibu semuanya pahami pada awal sudah sempat Pak Gubernur DKI menyinggung tentang epicentrum baru gitu. DKI sebagai epicentrum ini juga sangat menarik tentu saja untuk kita sama-sama bagaimana kajian yang sudah disampaikan, yang akan disampaikan oleh Mas Dimar ini. Dan waktu 15 menit, Mas Dimar, nanti kalau misalnya lihat situasi juga, kalau kondisinya masih memungkinkan dan sangat penting, bisa juga disesuaikan. Terima kasih. Silakan Mas. Baik, terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin cek dulu mic-nya sudah kedengaran, Pak Bambang? Sudah, copy. Sudah. Screen-nya juga sudah ya? Sudah. Gambar sudah, visual juga sudah. Ya. Oke, terima kasih banyak atas kesempatannya. Jadi saya di sini akan mencoba memaparkan hasil kajian kami mengenai pemahaman risiko penyebaran virus corona di DKI Jakarta melalui analisis spasial. Nah, kami di sini membuat kajian 2 tahap. Dalam artian, tahap pertama ini kami mencoba untuk melakukan analisis terkait risikonya. Jadi, yang berkaitan dengan kerentanan yang ada khususnya di wilayah DKI Jakarta, karena kita fokus ke dalam epicentrum pertama kali yang muncul di Indonesia itu di wilayah. Kemudian di tahap selanjutnya kami juga berusaha membuat, kami di sini ada tim yang bekerja secara volunteer ya Pak, untuk melakukan kajian ini. Di analisis selanjutnya kita juga berusaha membuat kajian terkait alternatif-alternatif yang bisa kita jadikan solusi untuk lokasi-lokasi karantina mandiri. Seperti itu. Baik, dasar dari analisis kajian ini, yang pertama, bahwa kita menyikapi Indonesia menghadapi pandemi global, dan sebelum kami melakukan kajian, kami juga mencoba mereview untuk dari undang-undang yang mengatur terkait kekarantinaan kesehatan, di mana pada saat saya dan tim berusaha membuat kajian ini, kita masih pada status belum ada pembatasan berskala besar. Makanya kami berusaha mencoba membangun analisis-analisis yang terkait dengan kerentanan yang khususnya ada di DKI Jakarta. Nah, sampai hari ini kita mengetahui bersama bahwa kita sudah pada tahap pembatasan berskala besar, yang artinya level penyebaran dari COVID ini sendiri sudah sampai pada level penyebaran penyakit antar anggota masyarakat dalam wilayah. Dan khusus di DKI, hampir setiap kelurahan yang ada di DKI juga sudah memiliki suspek ataupun pasien positif. Oke, selanjutnya kajian dari yang kami lakukan itu terkait pertimbangan proses karantina. Dan kita di sini fokus terhadap kerentanan yang erat kaitannya dengan aspek ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Di mana kekarantinaan ini sebenarnya kan disusun dari beberapa syarat yang diperlukan ya Pak. Kalau saya bisa rangkum dari undang-undang yang mengatur ini. Nah, selanjutnya saya dari undang-undang tersebut saya mencoba menurunkannya ke dalam beberapa faktor-faktor yang kemungkinan dia memiliki porsi dalam arti kerentanan
masyarakatnya itu dia akan berpengaruh ketika faktor-faktor ini kita lakukan kajian terkait untuk melihat di mana persebaran yang dia memiliki kerentanan tinggi ataupun dia yang sebaliknya dia juga memiliki resilience yang rendah, terutama terhadap penyebaran COVID-19. Di sini saya mencoba menyimpulkan ada 7 yang kita gunakan saat ini. Itu yang pertama itu adalah tingkat ekonomi, yang kedua adalah kepadatan penduduk, kemudian kesehatan penduduk, profil usia penduduk, dan selanjutnya ada terkait physical distancing capability, akses menuju fasilitas kesehatan, ataupun kedisiplinan lingkungan. Yang pertama terkait dengan tingkat ekonomi. Terkait tingkat ekonomi ini lebih ke arah resilience dari setiap segmen masyarakat itu sendiri memiliki ketahanan yang berbeda-beda. Nah, di sini saya mencoba memetakan bagian itu. Kemudian ada juga terkait kepadatan penduduk, di mana ini berkaitan kalau di Provinsi DKI Jakarta khususnya, itu berkaitan dengan kepadatan secara vertikal ataupun horizontal. Yang ketiga adalah terkait dengan kesehatan penduduk. WHO sudah merilis untuk beberapa kajian awal bahwasanya untuk penduduk dengan usia di atas 60 tahun lebih rentan terhadap penyebaran COVID-19. Di satu sisi ada parameter di mana penduduk dengan penyakit bawaan juga memiliki kerentanan yang lebih tinggi daripada penduduk yang relatif lebih sehat. Itu salah satu dasar-dasar yang kita gunakan dalam kajian yang kami lakukan. Terus selanjutnya ada physical distancing capability, di mana ini berkaitan erat dengan tingkat ekonomi dari sektor masyarakat yang ada. Pertama adalah kaitannya dengan kapabilitas setiap warga masyarakat untuk bisa tetap di dalam rumah ketika kebijakan PSBB diberlakukan. Karena tidak semua masyarakat ataupun warga di Provinsi DKI Jakarta itu bisa untuk tetap tinggal di rumah dalam masa penanganan pandemi COVID ini. Kenapa? Karena mereka yang mungkin adalah pekerja sektor harian itu perlu untuk melakukan aktivitas di luar rumah. Kemudian ada akses fasilitas kesehatan yang itu berkaitan erat dengan ketersediaan sarana fasilitas seperti rumah sakit ataupun puskesmas. Oke. Nah, seperti kita ketahui di Provinsi DKI Jakarta juga cukup kompleks kalau kita lihat dari segi administrasi, karena di sini hampir sekitar 260-an lebih kalau tidak salah jumlah kelurahan yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Nah, saya mulai dari yang pertama adalah tingkat ekonomi. Kami mencoba mencari data terkait tingkat kemiskinan yang ada di Provinsi DKI Jakarta dari data nasional terkait desil, yang dimana kalau pada kelas 1 sampai desil 4 itu adalah kategori masyarakat yang dikatakan sebagai masyarakat miskin oleh pemerintah. Dari persebaran yang kita peroleh dari peta yang kita analisis, di sini kita bisa lihat bahwa mayoritas rumah tangga miskin yang ada di Provinsi DKI Jakarta itu terkonsentrasi di Jakarta Utara. Itu sebuah catatan dalam analisis ini. Kenapa? Karena memang Jakarta Utara, setelah nanti kita lanjut ke analisis berikutnya, memang cukup relevan dengan data yang ada bahwa di situ cukup banyak sektor-sektor yang masih dalam sektor kalangan miskin. Apa relasinya dengan COVID ini? Ini juga tadi relate dengan Pak Ferrari sama Pak Didit, ini terkait bahwa masyarakat juga harus memegang peran gitu, dalam arti untuk menyikapi pandemi tidak serta-merta hanya pemerintah yang berperan, karena masyarakat sendiri juga harus melakukan kegiatan pencegahan, dimulai dari sektor yang paling rendah itu lingkup gugus RW, RT, yang itu bisa membantu pencegahan COVID. Yang ini pada sektor-sektor masyarakat desil 1 sampai 4 akan sangat terbatas. Kemampuan mereka untuk melakukan hal ini akan sangat terbatas. Saya akan gambarkan di slide berikutnya. Selanjutnya untuk terkait tingkat ekonomi ini sendiri juga berkaitan erat dengan kepadatan penduduk yang ada di Jakarta. Konsentrasi kepadatan di Jakarta itu ada 2, yaitu yang secara vertikal ataupun horizontal. Kalau secara vertikal kita bisa melihat melalui adanya rusun-rusun, ataupun rusun awa, rusun nami. Kemudian ada juga asrama-asrama yang
pemerintah juga ada, itu juga masuk dalam kategori kepadatan vertikal, di mana dalam satu sisi kepadatan ini tidak bisa kita lihat secara spasial karena dia multidimensi, tapi kita bisa tahu bahwa ada beberapa sektor-sektor di rusun tersebut yang cenderung dia tidak punya komunal area yang mungkin itu sangat penting bagi kondisi yang kepadatan yang ada gitu. Nah, dari kepadatan penduduk ini kita bisa lihat konsentrasi kepadatan tertinggi itu ada di Jakarta Pusat, kemudian Jakarta Barat dengan kelas tertinggi yaitu di atas 14.500 jiwa per kilometer persegi. Data ini saya peroleh dari World Population Density yang kemudian saya korelasikan dengan data BPS terkait kepada jumlah penduduk di tahun 2019. Nah, kemudian ini terkait kepadatan horizontal. Horizontal dalam hal ini adalah saya concern terhadap adanya urban kampung yang padat di DKI Jakarta. Urban kampung yang padat ini kita bisa cirikan dari bentuk yang berupa irregular settlement. Jadi dia permukiman-permukiman tidak teratur yang dia memiliki luasan tidak lebih dari 150 square meter. Nah, kenapa kita meng-highlight parameter ini? Karena saat terjadinya PSBB seperti ini, pada wilayah-wilayah dengan lokasi indikasi ini adalah yang seharusnya menjadi prioritas. Semua juga mendapatkan bantuan, memang ada jangka program bantuan dari pemerintah. Namun kita bisa memprioritaskan terhadap wilayah-wilayah yang ada seperti di peta ini. Jadi hampir di DKI Jakarta menyebar secara merata terkait urban kampung yang ada. Terus di sini kita juga bisa melihat selain ada secara horizontal juga kita bisa lihat secara vertikal terdapat rusun-rusun yang konsentrasi paling masifnya ada di Jakarta Timur dengan jumlah yang cukup banyak, dengan korelasi wilayah sekitarnya adalah indikatif urban kampung. Saya ingin mencontoh, memperlihatkan, jadi ini adalah yang saya maksud sebagai urban kampung. Di sini ada beberapa contoh. Contohnya yang pertama adalah di Jakarta Pusat sendiri yang berwarna biru di Kelurahan Tanah Tinggi. Kita bisa lihat di sini adalah sektor-sektor hunian yang kecil di mana kita bisa membayangkan bahwa ketika ada PSBB dilakukan, PSBB ini tidak bisa diberlakukan serta-merta secara menyeluruh terhadap wilayah-wilayah ini. Kenapa? Karena hampir bisa dipastikan komunal area yang ada di dalam kelas hunian ini sangat terbatas. Gitu. Ini yang menyebabkan PSBB bisa jadi tidak efektif apabila kedisiplinan lingkungan yang diciptakan di setiap elemen masyarakat tidak disertakan di dalamnya. Karena bahkan untuk melakukan kategori, misalkan ada salah satu dari penduduk yang ada di sini itu dinyatakan suspek atau dia PDP atau ODP, dia bahkan untuk mempersiapkan lokasi isolasinya secara mandiri pun belum tentu dia bisa. Gitu. Kenapa? Karena untuk hunian-hunian tipe ini mungkin tipikal morfologinya lebih ke arah tipe bangunan yang kamarnya terbatas hanya 1 atau 2, dan itu communal space-nya cukup terbatas juga. Ini cukup penting untuk menjadi perhatian bersama karena ini berarti relasinya dengan tahap selanjutnya yang kami lakukan, yaitu terkait penyediaan lokasi isolasi mandiri. Selain seperti yang kita tahu bersama bahwa kemarin juga mulai ada gencar untuk menyediakan shelter-shelter penampungan untuk para tunawisma yang ada di Jakarta. Contoh lain ada di Jakarta Utara, di Muara Karang. Ini cukup padat juga. Kita bisa lihat di sini adalah perkampungan nelayan yang saya yakin di sini PSBB tidak sepenuhnya bisa dilakukan. Kemudian kalau kita lihat dari persebaran yang paling masif dari indikatif urban kampung yang padat itu ada di Jakarta Timur paling besar dengan total 35% dari sejumlah luasan yang padat yang ada di Provinsi DKI Jakarta.
kemudian seperti dijelaskan tadi oleh Pak Ferrari, ada kaitan terkait penyakit yang diderita oleh masyarakat yang bisa memperburuk gejala-gejala COVID apabila mereka positif. Nah, dari data yang kita peroleh di data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, kita bisa tahu di sini bahwa dengan jumlah tertinggi kelurahan yang memiliki usia dengan penyakit kronis itu persebarannya ada di Jakarta Utara terutama. Dan ini kami coba simbolisasi dengan adanya kasus positif yang mana memang ini belum saya update. Kami masih melakukan terus-menerus kajian dan ini masih pada sampai level tanggal 31 Maret. Kemudian selain itu, seperti saya jelaskan di awal bahwa kami juga melakukan analisis terhadap jumlah penduduk. Ini adalah jumlah penduduk yang usianya di atas 60 tahun dan diambil datanya pada tahun 2018. Yang mana cukup kita juga bisa lihat di sini konsentrasi yang penduduk usia di atas 60 tahun terbanyak itu ada di Jakarta Utara. Selain yang lain ada juga di Jakarta Timur. Oke. Nah, kemudian terkait ini yang cukup menarik sebenarnya, terkait yang sering kita perdebatkan akhir-akhir ini yaitu social distancing atau lebih sering kita sebut sebagai physical distancing. Nah, masyarakat di Jakarta ada beberapa elemen yang dia tidak akan bisa melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena mereka adalah sektor-sektor yang bekerja harian. Dan sektor-sektor ini biasa bekerja di salah satunya adalah di lokasi-lokasi pasar induk ataupun pasar tradisional yang ada di Jakarta. Yang menarik adalah biasanya mereka juga tinggal di sekitar lokasi dari pasar-pasar ini yang kemudian saya di sini memberi sebuah batasan area sebesar 1 km persegi dengan asumsi mereka akan mencoba mencari tempat tinggal di dekat dengan lokasi kerja mereka. Tentu hal ini saya kaitkan dengan rumah tangga miskin. Jadi ini adalah korelasi antara rumah tangga miskin dengan sektor-sektor yang bekerja di pasar-pasar yang ada di Jakarta. Terus terkait kapabilitas yang selanjutnya, yaitu yang ada itu dari pasar tradisional, kita bisa lihat di sini bahwa sebaran pasar tradisional yang ada di DKI Jakarta itu cukup menyeluruh dan ada di setiap wilayah yang ada di Jakarta. Dan ini menjadi sebuah titik yang harusnya menjadi perhatian pemerintah. Kenapa? Karena sampai sejauh ini kita masih belum bisa membatasi PSBB sampai pada level penonaktifan pasar ataupun minimarket misalkan. Kenapa? Karena mereka yang menyuplai kebutuhan kita dalam masa PSBB ini sehari-hari. Dan kalau misalkan itu dinonaktifkan, itu tentu berdampak sangat signifikan terhadap ekonomi yang ada di Jakarta. Ini menarik. Kenapa? Karena kalau kita bisa melihat lebih dalam di pasar-pasar yang ada di Jakarta, tentu sangat sulit menentukan batasan kayak seperti yang direkomendasikan oleh WHO, bahwa jarak antar pengunjungnya misalkan 2 meter atau lebih, itu akan sangat sulit. Dan ini perlu menjadi concern kita semua, bahwa untuk memutus rantai penyebaran, kita juga harus memiliki metode, terutama untuk dari pemerintah, untuk menanggapi bahwa isu ini juga cukup penting sebenarnya, untuk dipertimbangkan. Tapi tidak dengan kemudian serta-merta menutup aktivitas yang ada di dalamnya, karena itu juga aktivitas yang sangat krusial. Saya yakin pemerintah juga telah mempertimbangkan ini. Gitu. Nah, ini salah satu contoh yang ada. Ya? 2 menit lagi, Mas. Oke, siap. Ini yang contoh yang ada, yaitu di Jakarta Pusat, Kota Bambu. Ini salah satu sebaran pasar yang ada, dan itu sangat kita bisa lihat tingkat kerentanan yang ada karena berada di tengah-tengah permukiman yang cukup padat. Selain itu, kita juga bisa lihat di sini ada terkait sebaran minimarket yang ada di seluruh provinsi DKI Jakarta. Kita mencoba mencari dari Google Maps, terus ada dari data OSM, BIG. Ini yang kita peroleh, dan seharusnya
ada juga arahan dari pemerintah terkait metode pembatasan yang diberlakukan di dalam minimarket, karena tentu ini juga menjadi salah satu sektor yang tidak bisa dinonaktifkan. Baik, kemudian yang selanjutnya ini adalah analisis terkait sebelum PSBB dilakukan, kita mencoba memetakan itu, dan sekarang sudah diberlakukan dan ada pembatasan-pembatasan yang cukup signifikan, dan itu cukup berdampak kalau saya kira. Nah, kami juga melakukan analisis terkait pelayanan rumah sakit seperti yang Pak Ferrari sampaikan ya, dan kurang lebih sama metodenya. Kita mencoba melakukan coverage dari rumah sakit untuk melakukan pertolongan terhadap COVID ini, dan kita juga menambahkan RSUD yang barangkali kita sampai, semoga tidak, tapi kalau misalkan sampai pada titik kapasitas di RSU yang memproses untuk COVID itu penuh, kita bisa alihkan ke beberapa opsi yang lain. Ini juga ada sebaran puskesmas yang ada di DKI Jakarta, yang ini kaitannya erat dengan proses triase yang harus dilakukan untuk memisahkan yang mana pasien COVID dan mana yang bukan, sebelum mereka dirujuk ke RSU. Oke, analisis selanjutnya yang akan kami coba lakukan, ini masih ada beberapa yang perlu kami lakukan terkait multi analisis kepadatan, yaitu gabungan dari horizontal dan vertikal, kemudian ada analisa lokasi shelter yang mungkin bisa menjadi alternatif pemerintah, kemudian ada lokasi karantina mandiri, terus ada juga penambahan lokasi perawatan pasien COVID, walaupun kita terbatas pada data terkait kapasitas dari tiap-tiap masing-masing rumah sakit. Ini yang salah satu bentuk analisa yang sudah kita lakukan terkait sebaran GOR, yang bisa jadi ini menjadi salah satu opsi untuk lokasi karantina mandiri dengan beserta kapasitasnya. Ini salah satu terakhir, ini sebagai sebuah catatan kami, gitu, bahwa dalam melakukan kajian ini kami masih juga menemukan beberapa kendala, ataupun sebenarnya apa sih manfaat dari kajian ini, seperti yang bisa dilihat bersama. Yang pertama, ini bisa menjadi bahan masukan bagi pemerintah ataupun masyarakat pada umumnya untuk mengetahui bahwa resiko corona itu tidak memandang bahwa strata ekonomi ataupun strata sosial, tapi itu memandang bahwa ada tingkat kerentanan tertentu yang itu cukup berisiko untuk terjadinya penyebaran. Oke, for the last, we hope for the best and plan for the worst. Thanks. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Mas Dimar. Mas Toto yang atur-atur yang penanya ya, mungkin untuk yang berikutnya lagi kan kita coba buka termin untuk pertanyaan untuk 3. Jadi tadi yang disampaikan oleh Mas Dimar memang lebih detail untuk yang wilayah DKI, termasuk sebaran-sebaran komunal, sebaran-sebaran konsentrasi penduduk, dan mungkin akan bagus juga nanti Mas Dimar kalau kita juga bisa menggali data-data tentang katakanlah asal. Sekarang kan sedang musim juga tentang yang viral antara mudik dan pulang kampung, itu juga akan mempengaruhi. Karena kalau kita bicara tentang COVID ini, tentang penularan, kemudian untuk tracing-nya, bagaimana kontak dengan siapa, perjalanan dari mana, itu yang akan sangat membantu untuk penanganan secara menyeluruh. Apalagi tadi kajian tentang PSBB yang bisa jadi kurang berhasil jika tidak dilakukan secara menyeluruh. Jadi itu yang kita mungkin sama-sama kita bahas bersama. Tidak hanya pertanyaan, barangkali ini juga termasuk komen dan masukan untuk semuanya. Dan Mas Toto, kebetulan ada Pak Dekan, kalau diberikan kesempatan pertama untuk menyampaikan. Ya, silakan. Prof. Aris, Pak Dekan, mungkin tadi karena di awal tadi belum join, jadi silakan untuk ngasih komen dulu. Ya, terima kasih Pak Toto, Pak Bambang, dan salam hormat untuk ketiga narasumber, Pak Raditya Jati, Mas Ferrari, dan satu lagi Mas Dimar. Mas Dimar. Ya. Tadi mohon maaf jam 12 di Gladi Bersih saya mencoba join, tapi kayaknya koneksinya agak buruk sekali. Dan di jam 14 saya agak terlambat. Pak Bambang mohon izin, ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi catatan kita bersama. Yang pertama, kita sama-sama paham bahwa
wabah yang terjadi ini merupakan satu presiden baru dan belum pernah ada case sebelumnya di dunia kecuali dulu sekali tahun 1919. Artinya bahwa selama kurun waktu itu kita tidak pernah diberi pelajaran terkait bagaimana melakukan manajemen kebencanaan dalam skala yang masif, global, secara bersama, serentak di seluruh wilayah. Kalau selama ini mungkin kita di Indonesia sudah belajar banyak dari pengelolaan kebencanaan yang terjadi dan lebih banyak pada bencana alam terjadi pada beberapa spot tertentu, distribusi keuangannya juga tidak secara menyeluruh, sehingga mobilisasi sumber daya, resources, kemudian juga knowledge itu bisa lebih fokus. Nah, kali ini kita agak tergagap karena kejadiannya di seluruh Indonesia dan itu secara serentak. Artinya kalau kita mempunyai resources itu tidak bisa difokuskan pada satu wilayah, tetapi harus didistribusikan merata untuk menanggulangi seluruh tempat. Dan ini belum ada presidennya. Artinya kita akan menggunakan metode yang seperti apa juga di dunia sama-sama masih belajar. Nah, terlepas dari itu, sekarang kita sudah mulai belajar banyak dan termasuk kita rumpun ilmu geografi yang concern pada hal-hal spasial, bagaimana kita memberikan informasi, memberikan kemudahan knowledge dengan melalui konteks spasial. Dan ini tadi sudah dibuktikan dengan ketiga narasumber kita. Sebagai awal nampaknya ini sangat bagus, minimal men-trigger kita dan meningkatkan awareness kita bahwa informasi secara keruangan itu penting dalam rangka untuk menyusun policy yang lebih komprehensif. Sayangnya kadangkala informasi secara spasial itu datang agak terlambat dikarenakan informasi yang digunakan untuk membangun basis datanya juga tidak bisa didapatkan dengan mudah. Anyway, kita sudah melihat di langkah awal kita ini kita bisa merepresentasikan satu informasi yang penting meskipun ini masih di lingkup DKI. Nah, pertanyaan berikutnya, agenda kita yang juga tidak kalah penting adalah the next setelah ini. Kita mungkin memang bisa berbicara banyak, kemudian melakukan analisis banyak karena datanya tersedia di DKI. Nah, masalahnya sekali lagi, wabah ini tidak hanya terjadi di DKI, tapi menyebar di seluruh Indonesia. Sementara kapasitas kita tidak sama di berbagai daerah, tidak mempunyai expertise yang seperti di DKI, sehingga kita tidak mempunyai gambaran yang real untuk berbagai sudut-sudut daerah lain di Indonesia. Nah, ini merupakan tantangan bagi kita, bagaimana kita juga harus melakukan sesuatu yang sama, analisis yang sama juga untuk di daerah lain. Dan ini challenge-nya lebih berat. Itu yang pertama yang mungkin menjadi concern kita. Yang kedua adalah kita ketahui bersama bahwa setelah wabah ini nanti kurvanya menurun, maka kita akan mengalami mungkin saja bentuk kehidupan yang completely different dengan yang kita alami sebelumnya. Artinya bagaimana kemudian kita juga bisa memberikan satu analisis the next after COVID-19. Nah, nampaknya ini menjadi ide menarik. Sebagai salah satu contoh kecil kita ambil contoh saat ini banyak orang kembali ke kampung halaman sebelum mereka mudik karena realistis saja tidak ada yang bisa dilakukan lagi di Jakarta untuk earn money lebih dan mereka akan kembali ke seluruh daerah-daerah. Sementara di daerah kita juga perlu menyiapkan bahwa dia akan stay longer di sana, bisa 3, 4 bulan, 5 bulan, bahkan sampai akhir tahun. Kalau dari beberapa analisis pakar, bahwa kita akan masih set by set hidup berdampingan dengan virus ini mungkin agak lama sampai 2021, 2022, sehingga format kehidupan kita juga akan berubah. Nah, bagaimana kemudian kita juga bisa melakukan analisis secara regional, secara potensi kewilayahan, ini kalau orang seluruhnya balik ke setiap daerah, peluang untuk generating ekonomik di daerah bagaimana? Dan ini tentunya berbeda dengan kita melakukan generating ekonomik di pusat-pusat pertumbuhan seperti Jakarta dengan industrialnya yang besar. Nah, sekarang mungkin saja formatnya akan berubah. Apakah kita bisa bertahan dengan sumber daya alam yang ada di setiap daerah atau kita harus menggerakkan dengan seperti apa? Tentunya analisis
potensi di setiap daerah juga kita perlu lihat, kemudian mobilitas penduduk yang dari Jakarta tadi yang kembali pulang kampung, stay lama itu juga akan menjadi masalah tersendiri. Nah, akan sangat bagus mungkin kalau kita nanti the next bisa juga mendiskusikan ini. Jadi artinya bagaimana pasca corona ini kemudian format kehidupan di tempat kita, atau bagaimana kita melakukan strategi-strategi yang lain, termasuk juga dalam berbagai sektor, misalkan pariwisataan dan lain sebagainya, yang saya yakin formatnya akan berubah. Mungkin saja dulu orang lebih pada gathering dengan banyak orang, nanti mungkin skalanya akan menjadi kecil, kemudian awareness terhadap kesehatan juga akan meningkat, dan lain sebagainya. Ini saja mungkin yang jadi poin catatan kita untuk the next, tapi saya ucapkan sekali lagi salut dan terima kasih Ibu Gama. Untuk yang pertama ini luar biasa, informasinya sangat banyak dan kami juga mendapatkan manfaat yang banyak. Pak Bambang, terima kasih, waktu saya kembalikan kepada Bapak. Terima kasih Mas Aris. Ya Pak, ya Pak. Tadi sempat saya WA-an ke Pak Rektor juga kalau ada nih Pak Dekan. Kita punya sesepuh juga nih yang bisa ikut bergabung ini Pak Dekan dan yang lain-lain, mohon izin. Kalau boleh saya minta untuk Pak Pri bisa ini Pak, bisa komen, masukan atau apa yang perlu untuk kita semuanya. Monggo Pri. Pak Toto saya minta waktu dulu. Udah. Sebetulnya yang muda-muda aja Mas. Kalau yang sepuh ini. Kebetulan yang lebih sepuh dari saya ada di sini. Pak Aris Poniman. Oh iya Pak Aris Poniman Pak. Beliau lebih senior dari saya. Saya hanya ini sebetulnya tertarik sama yang terakhir Pak disampaikan Pak Ferrari tadi. Hanya masalah kita dari dulu itu masalah data kan. Nah kalau misalnya teman-teman BNPB ini kan sekarang jadi komandan ya untuk urusan COVID ini, gimana mintanya ke BNPB aja Pak Ferrari. Jadi nggak usah harus ke Kemenkes kemana-mana. Kalau Kemenkes pun sebetulnya harus nurut sama BNPB. Jadi barangkali teman-teman BNPB ini di sini banyak bisa ngomong sama Pak Doni untuk disiapkan data yang dibutuhkan oleh kita untuk apa. Itu saya kira cukup penting itu karena data ini dari dulu kita kan masalah terus dengan data ini. Nah kita punya pengalaman dengan BPS dulu zamannya Pak SBY. BPS itu kan selalu datanya yang mengumumkan atau harus mereka sendiri atau Pak Presiden itu baru boleh. Nah kita itu nggak boleh mendapatkan data lebih dulu, nggak bisa menyiarkan sama-sama sebenarnya nggak apa-apa. Nah ini kalau sekarang datanya akan dimunculkan sama dari BNPB ya. Kalau pas diumumkan kemudian kita juga menyampaikan secara spasialnya itu saya kira akan bagus sekali. Cuman datanya kita harus kita olah dulu. Ya itu kalau bisa seperti itu saya kira akan lebih bagus. Ya, terima kasih Mas Bapak. Ya, Pak. Enggak, yang lain aja. Baik, terima kasih. Kita buka termin untuk 3 penanya atau komen atau saran. Mas Toto, monggo siapa yang ditunjuk Pak untuk mulai memberikan pertanyaan? Raise hand ya. Itu di monitornya. Ya. Bisa di itu. Yang raise hand? Ada nggak? Oh, Mas Arief nih, Arief silakan. Mas Arief Irawan. Arief Wicaksono. Arief Irawan. Arief Irawan. Monggo, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat teman-teman dan sepuh semua. Saya cuma ingin bertanya, mungkin Mas Didit ya, yang lebih tahu. Dalam kondisi saat ini, dengan keterbatasan yang ada dan pola laku masyarakat yang kita anggap aja ini sama, dan keterbatasan personil kesehatan yang ada seperti ini, kira-kira sampai berapa lama kita akan wabah COVID ini sampai puncak terus mulai menurunnya perkiraan, karena ini isu yang paling jadi pembicaraan di masyarakat tuh itu, karena mereka pasti akan mempersiapkan segala sesuatunya, bagaimana kehidupannya, terutama yang bekerja non ASN.
yang swasta juga sudah mulai khawatir, yang berusaha juga mulai berpikir sampai berapa lama sih kita akan kuat menahan, karena yang wira swasta pasti akan memikirkan sampai berapa lama beban karyawan yang harus sanggup dia tahan, sanggup di supply dengan tidak adanya bisnis yang jalan. Dari sisi sektor informal, berapa sih mereka bisa bertahan dengan kondisi-kondisi saat ini? Kemudian juga pemerintah juga pasti ada batas kekuatannya untuk mensuplai misalnya masyarakat tidak mampu. Karena untuk DKI Jakarta saja saat ini sudah Pak Gubernur bilang 1,2 juta. Tapi dari hari ke hari jumlah itu pasti akan bertambah. Demikian juga di daerah-daerah lain seperti kayak Jogja yang saat ini banyak tergantung dari sektor pariwisata. Sekarang kalau kita lihat Malioboro, wisata-wisata itu udah tidur semua, nggak ada. Terus di sisi yang makanan, di sekitar kos-kosan semua mereka udah pada pulang. Nah, sektor-sektor ini kan punya batas kemampuan sampai kapan gitu. Nah, mereka ini yang sekarang jadi isu pembicaraan di masyarakat adalah kira-kira kita udah bisa nggak dapat gambaran kapan sih puncaknya diperkirakan dengan kondisi anggap aja masyarakatnya masih kayak gini, masih ngeyel, nggak mau pembatasan, masih pergi-pergi, terus anggap aja seperti itu, kira-kira sampai berapa lama kondisi terburuk yang harus untuk mencapai puncaknya dan untuk turun lagi. Sehingga paling tidak dengan informasi itu kita bisa dapat gambaran lah, gitu. Harus mempersiapkan apa. Saya rasa itu aja. Terima kasih Pak Moderator. Baik, terima kasih Mas Arief. Ditampung dulu. Selanjutnya ada Bakri. Pak. Silakan Pak, silakan Pak Fahri. Tes. Fahri ya. Tes. Oke, ya, Pak. Mas ya. Ya. Oke. Masih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal Bapak dari Kaltim Pak, kami di Bontang. Oh, siap Pak. Ya. Mungkin ini kami juga sedang diskusi Pak di IGGAMA Kaltim tentang apa yang bisa kami lakukan untuk membantu pemerintah setempat buat menangani COVID di Kaltim, Pak. Nah, mungkin tadi saya sudah sempat lihat presentasinya Mas Ferrari dan Mas siapa dia lupa saya namanya. Dimar. Ya, itu bagus juga Pak ya, bagus pemodel analisisnya. Cuma kan kendala kita adalah masalah data. Pertama, kedua adalah ini kasus ini kan selalu updatingnya per hari ya. Bahkan kita ngambil data kemarin, hari ini udah beda lagi datanya. Nah, mungkin kami juga perlu tahu apakah ada pemodelan yang sifatnya dinamis, Pak. Jadi kita bisa real time, bisa langsung dapatkan data analisis per hari minimal. Mungkin itu sih Pak pertanyaan kami, karena kami juga lagi diskusi di level IGGAMA Kaltim. Makasih Pak Bambang dan Pak Mas Toto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya masih ada satu lagi untuk yang terpilih pertama ini. Ada? Jadi sambil ada yang raise hand, yang angkat tangan. Angkat tangan untuk menanyakan. Ada Pak Imbang ya. Mas Imbang, itu udah angkat Mas Toto. Mas Imbang. Ya. Ya, terima kasih Bapak-bapak, teman-teman semua. Ya, perkenalkan diri, saya Imbang, saya angkatan 86, kebetulan saya di pemerintah Kota Makassar. Ya, sangat menarik sekali diskusi di sini sebenarnya, ya, di mana peran geografi kelihatan sangat besar ya untuk menganalisa penyebaran COVID ini, di mana dengan senjata spasialnya ya
kita bisa beberapa melakukan analisa, baik itu penyebarannya, untuk mendapatkan kerentanan, resiko, bahkan sampai kajian ketahanan pangan, bahkan mungkin kita bisa. Memang yang jadi masalah kendala adalah masalah data. Pengalaman kami di Makassar, saya sudah bergerak sejak awal April di Kota Makassar dengan teman-teman geografi di sini. Ya, bahkan kami membuat aplikasi supaya data COVID ini bisa berjalan, bisa dipantau secara real time. Kami kerjasama dengan Dinas Kesehatan maksud kami, tapi yang menjadi kendala mereka tidak membuka diri gitu. Kita sudah membuat aplikasinya, yang nanti aplikasi data ini diisi oleh surveillance di lapangan, sehingga begitu mereka mengisi langsung di lapangan, data koordinatnya ada, langsung connect ke aplikasi kami, WebGIS kami, ya bisa mendapatkan data real time. Tapi itu tadi masalahnya data teman-teman dari SKPD lain kayaknya kurang membuka diri, seperti yang disampaikan oleh Pak Poniman, Pak Dekan tadi, ya itu betul sekali, itu menjadi kendala kami, ya. Sehingga kami di sini di Makassar sekarang ini, ya baru bisa menyajikan data persebaran, ya data resiko, kemudian perkembangan, ya secara ini ya bisa kami sajikan. Untuk analisa lebih lanjut, memang rupanya mungkin kami harus mengadvokasi kepada pimpinan, ya, kepada pejabat, ya, supaya analisa geografi, analisa spasial ini sebenarnya bisa menyumbang banyak terhadap bagaimana penanggulangan COVID ini, ya. Terima kasih, saya kira saya mendapatkan ilmu banyak tadi, baik dari Pak Ferrari maupun dari Pak sahabat tadi. Ya, terima kasih. Saya apresiasi sekali. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Imba dari Makassar. Jadi ini agak lengkap juga nih pertanyaan dari Makassar, dari Bontang, Kalimantan Timur, dan juga dari tadi Pak Arif Jogja kalau nggak salah ya, Pak Arif Jogja. Baik, ada 3, mungkin sekalian kalau misalnya ada di komentari atau pendapat, saran atau pertanyaan, termasuk dalam hal ini ada dari Pak Dekan dan juga Pak Pri. Kalau boleh saya rangkum, pertanyaannya lebih kurang tentang kesulitan data, sulitnya data, kemudian juga tentang koordinasi, dan juga tentang bahan-bahan yang kesulitan yang didapatkan di daerah. Jadi koordinasi dan kesulitan mendapatkan data. Ada pertanyaan ke Pak Raditya, ke Pak Ferrari, dan Pak Dimar. Ini lebih kurang pertanyaan-pertanyaan dirangkum yang tadi. Silakan Pak Raditya dulu. Baik, baik. Ya, terima kasih Pak Bambang. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah bergabung dan inisiatif. Mungkin momen ini bagus sekali kita carikan solusi bersama ya. Pertama terkait dengan, tadi Mas Arief bertanya terkait dengan puncak. Puncak ini memang sangat variatif, karena beberapa peneliti telah melakukan modeling, ya, entah itu mathematical modeling, numerical modeling, ada yang menggunakan analytical modeling, ada yang dari matematika, ada yang dari ya dengan model-model eksponensial, dan kami terima banyak sekali informasi seperti itu. Dan informasi itu memang berbasis pada model eksponensial yang sudah mereka lakukan, namun yang perlu kita hargai mereka lakukan itu, dan kami terima kasih. Meskipun estimasi itu muncul, kalau menurut mereka bisa sampai Juni, tapi ada yang Juli, macam-macam, ada yang Mei. Jadi sangat bervariasi dengan perhitungan mereka. Nah, yang perlu kita dapatkan sebenarnya yang adalah validasi dan verifikasi datanya, yang bagaimana mengantisipasi, bagaimana itu verified model itu. Nah, beberapa melakukan verifikasi melalui pemodelan yang kecenderungannya dilakukan di Cina, atau dilakukan di Vietnam, atau di manapun, dengan melihat bahwa asumsi itu terjadi dengan high, moderate, and low
intervention. Jadi akhirnya muncul beberapa skenario. Nah ini memang kita menggunakan itu. Makanya yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita menerapkan betul-betul anjuran pemerintah, bahwa betul-betul kita melakukan dengan baik supaya betul-betul memutuskan mata rantai penularan. Jadi memang kita berharap kalau ini memang betul bisa kita laksanakan dan kita lakukan, ya mudah-mudahan puncak itu tidak akan seperti yang diprediksi oleh para pemodel itu. Memang kami melihat bahwa ini akan berimbas pada ekonomi dan tentunya dengan intervensi yang panjang, intervensi yang banyak, itu juga akan menurunkan atau flatten the curve kalau istilahnya sekarang di internasional. Flatten the curve ini mempengaruhi dampak juga ke ekonomi. Jadi ini saling terkait. Dan menarik sekali disampaikan oleh Pak Dekan tadi masalah bagaimana upaya pemulihannya. Ini memang kami di BNPB sedang melakukan kajian lanjut dengan Bappenas terutama untuk bagaimana sebetulnya pasca COVID ini. Ya, ini kan sekarang kan teman-teman orang-orang pada bicara di hilir ya. Jadi semua data, masalah spasial, masalah kebutuhan, dan itu memang yang dibutuhkan sekarang dan itu hot news dan hot topic dan itu muncul di media selalu. Dan itu ya pasti ada pro kontra. Nah ini yang sekarang kita bahas sebenarnya apa sih yang menyebabkan itu ada PDP, apa yang menyebabkan itu ada ODP. Dan sebetulnya itu yang kita putus adalah hulunya. Nah ini seperti halnya suatu kalau kita bicara masalah banjir ya hulunya harus kita tangani, jangan hanya bicara hilir, jangan hanya bicara masalah apa yang sekarang terjadi, tapi ini yang nggak ditangani adalah bagaimana kesiapan masyarakatnya, bagaimana pemberdayaan masyarakatnya, bagaimana ekonominya, bagaimana terkaitan dengan keseimbangan bisnis dan sebagainya. Ini jarang dilihat. Nah, ini makanya pemodelan puncak epidemiologi curve is not about only the model itself, but it's also the model about the economic curve also. Jadi kita juga tidak hanya bicara masalah pandemik itu. Dan kita memahami bahwa hampir semua sektor terdampak. Bahkan Kementerian Keuangan juga melihat bahwa ini akan menjadi penurunan pertumbuhan ekonomi bisa sampai minus kalau 2021 kalau seperti ini. Jadi ini ya kita harus sama-sama belajar, melakukan paling tidak memutus mata rantai dan PDB harus 0, itu targetnya sebetulnya. Jadi kita harus tahu sasaran kita apa. Nah, mekanismenya banyak. Tadi ada yang melakukan secara spasial, tracking. Ini sudah kami dapat juga di teman-teman di Pusdal Ops, di Pusdatin, informasinya sangat banyak. Kita kalau bicara masalah data ya memang harus satu data keluar dan resmi yang ditunjuk oleh pemerintah. Ya kita menghargai itu juga. On the ground ya pasti tetap kita upayakan data verified. Nah ini memang saat ini yang kami keluarkan dan pemerintah satu pintu melalui jubirnya dari kesehatan menyampaikan data tersebut. Jadi sebetulnya sekali lagi kalau kita bisa sampaikan di sini adalah puncaknya seperti itu. Tapi sekali lagi kalau intervensinya kuat dan kita percaya ini bisa cepat selesai. Apalagi kita kepulauan, ya, jadi agak sedikit berbeda dengan negara-negara yang majority dia mainland, ya. Jadi kepulauan lebih mudah sebetulnya kalau kita betul-betul mau disiplin. Ini masalahnya kan sekali lagi masalah disiplin dan tidak denial, tidak menolak atau ya, menyepelekan. Ini yang paling penting adalah bagaimana sekarang kita menyikapi itu. Kalau kita lihat justru sekarang investasi kesehatan ini penting. Contoh misalnya nanti Bali akan dihidupkan. Tadi Pak Dekan menyampaikan sebagai bentuk pemulihan ekonomi pariwisata misalnya. Ya mereka harus siap dengan fasilitas kesehatan. Ini sudah kami pikirkan. Fasilitas kesehatan internasional, checking, terus karena mereka juga punya kekuatan modalitas sosial dengan Banjar. Kekuatan mereka secara modalitas sosial ini saya rasa menjadi unggul. Indonesia kekuatannya sebenarnya di situ. Dan ini yang sebenarnya kita harapkan. Terus kemudian
kami menyarankan untuk pemerintah daerah ini harapannya punya dashboard yang satu pintu. Jadi misalnya Makassar mungkin nanti kalau tolong dikoordinasikan dengan kepala daerahnya karena sudah menjadi kewajiban bahwa gugus tugas itu yang menjadi kepala gugus tugas adalah kepala daerah. Ya, jadi dan satu data, satu pintu, Pusdalop-nya di Makassar bisa connect langsung dengan Pusdalop-nya nasional. Ini saya rasa menjadi penting karena dan semua harus ikut karena ini tidak ada lagi silo. We have to break the silo karena ini untuk semua. Jadi dinas kesehatan akan ikut kalau itu yang memerintahkan kepala daerah. BPBD juga demikian dan teman-teman secara spasial bisa melihat itu. Nah, dashboard itu harapannya tidak hanya bicara masalah kejadian epidemiologi atau mungkin epidemic curve, itu wajib. Tapi perlu juga dashboard yang terkait dengan masalah Almatkes, kemudian masalah ketahanan pangan, kalau perlu sampai kriminologi. Itu Samarinda punya dashboard bagus sekali, silahkan bisa dilihat. Itu salah satu yang pernah kami konsultasikan juga. Punya call center khusus, keluhan tidak hanya bicara masalah sakit, tapi bagaimana masalah jaminan sosial misalnya. Nah ini kan masalah penghidupan. Kita bicara tidak hanya masalah COVID, apalagi bicara masalah penurunan ekonomi. Nah ini jelas harus diseimbangkan. Saya rasa itu catatan kami. Pak Bambang kalau mungkin ada tambahan. Tapi sekali lagi itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Raditya. Jadi tadi yang disinggung memang tidak, yang namanya bencana tidak hanya kehidupan, tapi penghidupannya juga. Jadi memang udah clear tadi disampaikan oleh Pak Raditya untuk menjawab beberapa pertanyaan. Mas Ferrari dulu untuk menjawab tentang kaitannya sama data dan permodelan. Ya, terima kasih, dinamis, Pak. Ya, terima kasih Pak Bambang. Ya, jadi memang terkait data kita merefer ya kita tetap menggunakan prinsip one data ya, one data policy, one map policy seperti itu. Jadi kalau kita lihat di portal BI itu sebenarnya referensi data sudah jelas banget. Jadi sebenarnya kita kolektif sekali cara bermainnya, terutama di dalam proses identifikasi dan pengumpulan data. Nah, hasil-hasil itulah yang kemudian sumber-sumber resmi itulah menjadi acuan di dalam inputting data kita sebenarnya, baik itu di dalam melakukan input jumlah positif, jumlah kasus, kemudian persebaran kasus di mana, itu jadi kita mengacu kepada data resmi di pemerintah pusat gugus COVID maupun di pemerintah daerah, tim gugus COVID daerah, seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan model spasial dinamis. Nah, ini menarik sebenarnya. Kami selama 2 minggu yang tadi seperti saya sampaikan di paparan hampir di akhir tadi, bahwa langkah ke depannya kami akan mencoba mengintegrasikan model proyeksi. Tadi seperti Pak Arif bilang kan kapan ini puncak nih. Tadi juga Pak Radit sudah bercerita model bagaimana pemanfaatan model dan berapa sudah pakar juga sudah melakukannya. Seperti kemarin misalnya ya dari ITB, Bu Nuning dan tipnya, kemudian ada dari teman-teman ITB. Nah, ini nilai-nilai proyeksi ini kan bersifat analitik numerik model ya, numerik model yang memang merupakan kalau kita lihat itu bisa dikatakan agregasi nilai statistik seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kemudian numerik modeling ini direpresentasikan dan ke dalam spasial. Nah, ini yang disebut spasial dinamis sebenarnya. Nah, kami masih banyak sebenarnya, masih terbuka sebenarnya model yang akan kami kembangkan khususnya di dalam rangka menguatkan proyeksi model proyeksi yang berbasis spasial ini. Saat ini kami besok mungkin minggu depan akan menjajaki dengan teman-teman dari ITB untuk pemanfaatan sistem dinamis dan spasial dinamis. Kemudian juga ada dari teman-teman ITB dengan menggunakan numerical model proyeksi matematik ya, seperti itu. Nah, jadi saya juga belum bisa berbicara banyak terkait dengan spasial dinamis ini, tapi nanti mungkin di lain kesempatan kalau hasilnya sudah jadi akan bisa saya sampaikan. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian terkait dengan tadi masalah dari Pak Imbang tadi ya, dari Makassar ya, itu terkait dengan, saya pikir menarik Pak, masalah bagaimana
bagaimana kita memanfaatkan surveillance atau volunteer yang ada di lokasi untuk kemudian berintegrasi dengan sistem yang kita bangun. Saya pikir ini cukup menarik karena bagaimanapun seperti mungkin Pak Radit sudah paham juga yang di INARIS bagaimana partisipatif masyarakat untuk menilai kondisi kesehatannya. Nah, ini di BIK juga sedang kita lakukan meskipun cukup dilematis sebenarnya ketika kemarin saya coba memberikan masukan ke teman-teman di grup bahwa saat ini kami ada pelaporan kesehatan staf DG, tapi harapannya berbasis lokasi begitu. Nah, jadi ini cukup menarik sebenarnya dalam rangka menampung atau mengidentifikasi kesehatan dari staf yang ada di BIK. Dan ini sebenarnya dapat direpresentasikan dalam bentuk publik juga nantinya bagaimana kita membuatkan sebuah portal yang atau dibangun sebuah sistem yang kemudian kita bisa melihat potensi-potensi persebaran baru yang mungkin bisa terjadi di daerah yang mungkin tidak kita anggap rawan, tapi karena adanya pelaporan-pelaporan yang menjurus ke arah rawan, ini menarik sebenarnya untuk bisa bangun seperti itu. Nah, cuman ya itu tadi ada konsekuensi juga di balik itu ketika kita berbicara masalah berbasis lokasi tadi. Sebagai contoh, katakan kami di BIK ini kami bukan saja nih Pak. Misalnya begini, ada larangan mudik gitu, tapi ketika tiba-tiba berpotensi pelaporan, oh ternyata yang dipelapor ini stafnya sudah ada di Jawa Timur, oh pulang kampung misalnya gitu kan, ketahuan juga, oh ini bagaimana nanti konsekuensinya. Nah, hal seperti itu juga menjadi orang akhirnya mohon maaf ya bisa melakukan proses manipulasi juga. Jadi ini tidak bisa mengakibatkan ketidakvalidan data juga. Nah, seperti itu. Jadi tentunya setiap saya pikir ya sistem sebagus apapun dibangun, ya tentunya dia membutuhkan suatu kualitas data yang cukup baik tentunya, dan itu akan meningkatkan kualitas informasi pastinya. Mungkin lebih kurang seperti itu Pak Imbang terkait dengan, saya pikir menarik tadi bagaimana mensinergikan partisipasi masyarakat untuk kemudian bisa bersinergi dengan sistem yang kita bangun. Demikian Pak Bambang, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Dimar. Silakan Pak ditambahkan lagi. Baik, mungkin sedikit menambahkan ya Pak. Sebenarnya kan saya juga bukan yang sangat maksudnya memahami konteks ini. Kenapa? Karena COVID ini kan sebenarnya suatu bencana non alam yang baru dan masih bersifat liquid, dalam artian sifatnya bisa berubah terus, dampaknya bisa berubah dan segala macamnya, penyebabnya segala macam, bahkan sampai detik ini selalu terus diupdate. Cuma saya menanggapi dari 3 pertanyaan tadi ada sebuah kesamaan terkait permasalahan data sih memang. Data kami sendiri juga menggunakan data yang cukup terbatas sebenarnya, dan kita berusaha bahkan untuk mencari data itu di luar dari data resmi yang ada di pemerintah, dalam artian masih menggunakan bantuan dari data OSM, terus ada data Google Maps juga untuk memperkaya datanya, karena sesungguhnya setelah saya mengecek di Provinsi DKI itu sendiri, untuk selevel DKI itu yang saya rasa cukup bagus gitu ya, karena kita masih di DKI masih ada portal Jakarta data yang bisa kita akses dan kita bisa peroleh terkait kayak data yang tadi saya paparkan itu tidak mungkin bisa jadi tidak serta-merta bisa didapatkan di daerah yang lain, sehingga analisis baik itu spasial ataupun modeling yang dilakukan bisa jadi berubah dan menyesuaikan dengan parameter data yang ada, dan ini bisa jadi ada bias, dalam artian karena memang belum ada model yang pasti gitu ya, tapi kita dituntut untuk mempercepat analisisnya, sehingga dengan data yang tersedia saat ini apapun itu kita bisa lakukan analisis awal untuk mempersiapkannya, terutama untuk daerah-daerah yang belum ada kasus terkait hal ini. Itu sih kalau permasalahan yang tadi saya juga sampaikan di poin weakness kajian kami gitu, karena memang data yang ada dan sifat COVID ini yang tak kasat mata dan dia sangat liquid, itu juga jadi tantangan tersendiri khususnya untuk kajian-kajian mengenai COVID ini. Sekian Pak Bambang, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Dimar. Kelihatannya memang kita sangat dibatasi oleh waktu. Jadi kami mohon maaf, kelihatannya
hanya bisa menyiapkan untuk satu sesi ini dengan 3 pertanyaan, ditambah lagi ada tadi dari Pak Dekan dan Pak Pri. Jadi kalau kita boleh mengambil beberapa catatan, saya sendiri tidak mengambil kesimpulan, tapi kalau mencoba untuk mengambil catatan, mohon izin juga Mas Radit, saya juga biar dari dalam NPB juga ingin sekaligus menambahkan lagi. Memang betul apa yang disampaikan oleh Pak Dekan, memang kita kelihatannya kayak tergagap, tergopoh-gopoh, karena sebetulnya untuk pandemi ini mestinya sudah pernah terjadi contoh pandemi, itu seperti yang flu burung lah. Itu kan mulai ada 1918, itu yang korbannya sangat besar. Kemudian 1957, itu ada Asian flu, kemudian juga tahun 68, dan terakhir juga yang kita mungkin pernah dengar sebelum flu Hong Kong, ada yang flu babi atau H1N1, itu juga ada tahun 2009. Jadi kalau tentang non-alam ini, kaitannya sama wabah, secara di dunia sudah ada terjadi beberapa kali. Dan betul Pak Dekan dan Bapak-Bapak Ibu semuanya, untuk kita sebetulnya pelatihan-pelatihan termasuk TTX, tabletop exercise, dan gladi bersih, kita juga pernah mengadakan, tapi memang untuk yang flu burung, itu yang kita lakukan. Jadi ini sekedar untuk menambahkan apa saja kesiapan kita, pemerintah kita, untuk menghadapi wabah-wabah yang kaitannya dengan non-alam. Juga tentang tadi yang disinggung oleh Pak Pri, memang ini PR kita Pak Pri dan semuanya, bahwa untuk yang one gate policy, one gate lah, satu pintu, itu memang PR kita bersama, karena kadang-kadang kalau BNPB ini masih dianggap muda Pak, masih sebagai yang paling muda di antara kementerian dan lembaga. Sehingga memang meskipun payung hukumnya, dasar hukum, landasan hukumnya sangat kuat, penetapan sebagai ketua gugus tugas pun itu sangat kuat, itu pun belum sepenuhnya. Apalagi yang terkait dengan teknis itu sendiri, teknis yang sekarang di leading sektornya kan memang kesehatan Pak, karena kaitannya dengan virus dan corona ini dan kesehatan itu sendiri. Jadi Pak Dekan, memang kita sudah ada beberapa program kegiatan Pak yang kebetulan BNPB sering terlibat, termasuk yang ZIDAP Pak, ada zoonosis yang disease untuk action program. Jadi itu kemudian juga ada beberapa kaitannya sehingga muncul Pak Wiku juga termasuk yang koordinator untuk Indohun Pak, itu menghadapi penyakit-penyakit yang penularannya memang zoonosis yang berdiri dari binatang ke manusia. Nah ini dari manusia ke manusia nih lebih cepat lagi, ini yang kita agak sedikit memang tergagap, kalau bisa dikatakan tergagap ya memang seperti itu. Kira-kira seperti itu sebagai catatan. Terima kasih sekali untuk semuanya narasumber, Pak Radit, Mas Ferrari Pinem, dan juga Mas Dimar. Kita memberikan aplaus untuk beliau-beliau semuanya dan juga Pak Dekan dan Pak Pri. Aplausnya gimana nih? Tepuk tangannya. Tepuk tangan ya. Baik. Baik, terima kasih. Waktu kami kembalikan kepada Mbak Wulan sebagai MC, dan terima kasih Mas Toto, Pak Dekan, dan semuanya. Baik. YouTube. Baik, terima kasih moderator dan 3 narasumber yang hebat-hebat. Juga terima kasih buat Ibu, Bapak, Mbak, dan Mas yang tetap bersama kami. Demikian ngobrol rileks virtual IGAMA. Semoga dan saya yakin ini bermanfaat buat kita semua. Kami mohon maaf akan segala kekurangannya. Jangan lupa agar Ibu dan Bapak, Mas dan Ade yang belum menampilkan wajahnya, untuk dinampilkan karena nanti akan kita foto bersama dan diiringi dengan lagu Ibu Pertiwi. Demikian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sehat selalu dan semangat. Silakan Pak Toto. Ya, benar. Untuk peserta dan semuanya nanti kita akan berikan e-sertifikat. Jadi ini bisa dicek di email. Terus ini untuk
apa namanya eventnya ini, webinarnya ini kita record. Jadi sejak awal tadi kita record. Jadi nanti linknya juga akan kita kasih. Mungkin itu aja. Nah sekarang kita foto dong bareng-bareng. Saya mau capture nih. Tapi kalau bisa semuanya muncul mukanya. Apa namanya? Profilnya jangan ada yang kosong nih. Soalnya banyak yang kosong. Oke, ini ada 4 page, jadi minta tolong tahan sebentar, kira-kira 5 detik ya. Bentar ya, mungkin kalau perlu sambil ngacung gini, kalau biar ada gayanya. Kalau diem doang nanti dipikirnya figura doang, kayak profil. Oke ya, tahan dulu ya, tahan dulu. 1, 2, 3. Oke, bentar. 1, 2, 3. Bentar. Diulang. 2, 3. Belum. Oke, cukup. Udah selesai. Terima kasih untuk semuanya. Saya atas nama pengurus IGAMA mengucapkan terima kasih buat ngobrol-ngobrol ini. Dan ngobrol-ngobrol ini kita berharap bisa berseries. Jadi kalau memang ternyata nanti kita lihat ada yang menarik lagi idenya, ya kita akan bikin lagi nanti. Karena kan enggak. Setuju Mas Toto. Ya, silakan. Ya, saya kira pertemuan ini sangat bagus ya, di samping kita bisa saling kenal antar angkatan juga dan reuni, bisa tukar ilmu dan bisa saling sharing antar daerah seperti saya ya. Meskipun sering kali ke Jakarta tapi tidak sempat ketemu dengan teman-teman gitu. Ya, sangat bagus, sangat apresiasi sekali. Lanjut Pak Soto. Oke, ya udah. Nggak ada lagi, kalau nggak ada lagi kita tutup ya. Yang jelas kita akan cek nanti kalau memang kita mungkinkan untuk kita bisa bikin lagi seriesnya, kita akan bikin. Karena masih banyak kemarin yang pengen sharing knowledge gitu. Oke, gitu aja dari saya, dari pengurus IGAMA mengucapkan selamat berbuka puasa ini buat yang wilayah Indonesia Timur maksudnya. Oke, sampai ketemu lagi di acara IGAMA yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya dipersilakan, Mas. Oh iya, lupa malahan. Lagunya ini sebetulnya lagu nyanyi bareng ini enggak? Nyanyi bareng, kalau nyanyi bareng nggak di-unmute ya? Atau mau nyanyi bareng semua? Nyanyi bareng aja sambil lihat lagunya. Oke, berarti nggak di-unmute kalau begitu. Ini ya. Paduan suara UGM ini, saya menarik. Jangan di-unmute ya, kita lagu Jangan bareng. di-unmute, ya. Kita semua. Bahagiamu adalah bahagiaku. Bahagia kita semua. Apa itu ya? Hapuslah dukamu ibu. Bersihkanlah air matamu. Kami anak-anak negerimu bersingkuk, bersujud di kakimu. Timbang. Lihat ibu berberdiri. Sedang bersusah hati. Yang kau kenal. Simpanan kekayaan. Oh kita, ayo aku ini Ibu kami tetap cinta, kamu yang setia.
dalam ragaku. Berikan kami senyuman agar pelangi tak tersapu awan. Izinkan aku tetap dalam pelukan, terjaga dan tetap setia. Hatimu pertiwi, tak berbakti. Lihatlah putraku, gembirakan ibu. Ibu kami tetap cinta, putramu yang setia, menjaga harta besar. Nusa dan bangsa. Oh, ibu kami tetap cinta. Oke, dengan selesainya lagu ini, jadi kita tutup ya acara ini. Sampai ketemu di event Igama yang lain. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.